tentang salah satu materi pelajaran dalam matematika peminatan kelas 11, yaitu persamaan trigonometri. Saya akan awali pembahasan ini dengan mengenal kuadran. Kuadran memiliki arti sebagai seperempat lingkaran. Dalam istilah matematika atau dalam trigonometri, kita kenal dengan adanya sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius tersebut terbagi menjadi 4 bagian atau 4 daerah. Tiap-tiap bagian itulah yang disebut dengan kuadran. Berikut saya sajikan ilustrasi suatu lingkaran yang membagi menjadi 4 bagian sama besar. Tiap-tiap bagian itulah yang disebut dengan kuadran. Jika kita kaitkan dengan sistem koordinat kartesius, sebagaimana kita ketahui bahwa koordinat kartesius memiliki beberapa sumbu, yaitu sumbu yang horizontal dan sumbu yang vertikal. Sumbu yang vertikal atau yang tegak ini bernama sumbu Y, sumbu yang horizontal atau mendatar bernama sumbu X. Dengan demikian, kita dapat terlihat dengan jelas bahwa terdapat 4 bagian yang sama besar. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Bagian-bagian inilah yang kelak akan disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 arahnya dari sumbu X yang bernilai positif menuju sumbu Y yang bernilai positif. Kuadran 2 arahnya mulai dari sumbu Y yang positif menuju sumbu X yang negatif. Kuadran 3 dimulai dari sumbu X yang negatif menuju ke sumbu Y yang negatif. Dan kuadran 4 dimulai dari sumbu X yang negatif menuju sumbu X yang positif. Jika kita kaitkan dengan besaran sudut, maka kuadran 1 merupakan kuadran yang terdiri dari sudut-sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kuadran 2 terdiri dari sudut-sudut yang besarnya kurang dari 180 derajat. Kuadran 3 terdiri dari sudut-sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat, dan kuadran 4 terdiri dari sudut-sudut yang besarnya kurang dari 360 derajat. Sehingga jika saya misalkan ada suatu sudut di kuadran 1 bernama alfa, maka besar alfa tersebut pasti kurang dari 90 derajat. Sedangkan di daerah kuadran 2, sudutnya adalah berada di ranah 180 derajat dikurang alfa. Dan di kuadran 3, berapapun sudutnya, dia pasti akan bernilai 180 derajat ditambah alfa. Dan begitu pula di kuadran 4. Sudut yang berada di kuadran 4, berapapun besarnya, dia pasti akan berada pada 360 derajat dikurang alfa, atau kurang dari 360 derajat. Selanjutnya, sistem koordinat ini saya kaitkan dengan persamaan dengan fungsi trigonometri. Kita ketahui bahwa trigonometri itu ada kaitannya dengan sin, cos, dan tan. Jadi, pada kuadran 1, trigonometri akan bernilai positif. Sin pada kuadran 1 akan bernilai positif. Cos pada sudut kuadran 1 juga akan bernilai positif. Dan tan yang sudutnya berada di kuadran 1 juga bernilai positif. Di kuadran 2, yang bernilai positif hanyalah sin. Sehingga jika cos suatu sudut yang ada di kuadran 2, maka dia akan negatif. Tan yang sudutnya berada di kuadran 2, nilainya juga akan negatif. Selanjutnya, sudut yang berada
di kuadran 3, nilai tannya akan bernilai positif. Sedangkan sin dan cosnya bernilai negatif. Di kuadran 4, nilai cosnya bernilai positif. Jadi sin dan tan pada kuadran 4 bernilai negatif. Setelah kalian memahami konsep kuadran ini, bagian-bagiannya maupun sifat-sifatnya, serta sudut-sudutnya, kalian akan lebih mudah dalam memahami materi selanjutnya, yaitu materi persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri terdiri dari persamaan sin, persamaan cos, dan persamaan tan. Saya awali pembahasannya dengan persamaan sin. Persamaan sin memiliki bentuk umum yaitu sin x sama dengan sin theta. Berkaitan dengan kuadran yang telah kita pelajari tadi, nilai sin akan bersifat positif pada kuadran 1 dan kuadran 2. Kuadran 1 adalah daerah yang sudutnya sebesar alfa. Sehingga jika kita kaitkan dengan bentuk umum persamaan sin, yaitu sin x sama dengan sin theta, maka x-nya sama dengan alfa. Sudut ini berada sebelum dia berputar 360 derajat. Sehingga saya katakan di sini bahwa x sama dengan alfa sebelum satu putaran penuh. Selanjutnya, jika dia sudah satu putaran penuh atau sudah mengelilingi 360 derajat dan kembali ke titik alfa lagi atau kembali ke sudut alfa lagi, maka sudutnya akan sebesar x sama dengan alfa ditambah 360 derajat atau setelah satu putaran penuh. Dan jika dia berputar sekali lagi menjadi 2 kali putaran namun tetap berhenti pada sudut yang sama yaitu alfa, maka besar sudutnya menjadi x sama dengan alfa ditambah 2 kali 360 derajat. Sudut ini setelah melakukan 2 putaran penuh. Jadi kira-kira besarnya lebih dari 720 derajat. Kalian bisa melakukan berapa kali putaran seterusnya sampai seterusnya tergantung dengan keinginan kalian. Dan kita akan memperoleh satu konsep umum atau pola umum dari x adalah x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat. Nah, saya beri keterangan alfa adalah besar sudut dan k adalah banyaknya putaran. Jadi jika ingin menentukan suatu sudut besarnya alfa pada kuadran 1, ingin diketahui sinnya atau ingin mengetahui sinnya, kita dapat menggunakan pola ini. Selanjutnya, sin juga bernilai positif pada kuadran 2. Kuadran 2 adalah kuadran yang sudutnya terdiri dari sudut-sudut yang besarnya 180 derajat dikurang alfa. Dengan cara yang sama, kita kaitkan dengan bentuk umum persamaan sin x sama dengan sin theta, dengan theta atau besar sudutnya, sudut yang di kuadran 2, yaitu 180 derajat dikurang 2. Maka, untuk satu putaran, sebelum satu putaran penuh, dia besarnya adalah 180 derajat dikurang alfa. Jika telah melakukan satu putaran penuh dan kembali kepada sudut yang sama, maka besarnya adalah 180 derajat dikurang alfa ditambah 360. Dan selanjutnya, x sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah 2 kali 360 derajat jika dia telah melakukan 2 putaran penuh.
dan kalian bisa melakukan beberapa kali putaran dan seterusnya hingga saya ambil kesimpulan umum atau pola umum dari pola-pola tersebut, yaitu menjadi X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dan K itu adalah berapa banyaknya putaran pada sudut tersebut, atau berapa banyaknya putaran yang diinginkan. Jadi kita dapat menentukan materi dari persamaan sin. Persamaan sin memiliki bentuk umum yaitu sin X sama dengan sin theta. Persamaan sin dapat diselesaikan dengan rumus atau pola X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dengan keterangan alfa adalah besar sudut dan K adalah banyaknya putaran. Kedua rumus ini akan digunakan jika yang ingin diketahui dalam satuan derajat. Namun jika yang ingin diketahui dalam satuan radian, maka pola ini dapat berubah menjadi X sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfa atau X sama dengan pi dikurang alfa ditambah K dikali 2pi. Dengan catatan pi atau radian atau 1 radian sama dengan 180 derajat. Selanjutnya kita akan langsung ke contoh soal 1. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Sin X sama dengan 1/2 akar 3 dengan X di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Berapakah himpunan penyelesaiannya? Jawab. Dari soal kita dapat menuliskan sin X sama dengan setengah akar 3. Seperti kita ketahui bahwa setengah akar 3 merupakan sin dari salah satu sudut istimewa, yaitu 60 derajat. Sehingga jika kita ubah ke bentuk umum persamaan sin, yaitu sin X sama dengan sin theta, maka polanya berubah menjadi sin X sama dengan sin 60 derajat dengan alfa atau tetanya sama dengan 60 derajat. Setelah diketahui berapa sudutnya, kita masukkan ke dalam dua buah rumus yang telah kita pelajari tadi, yaitu rumus X pada kuadran 1, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, dan pada kuadran 2, X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Untuk kuadran 1, dengan memasukkan alfa sama dengan 60 derajat, maka polanya menjadi X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Dan untuk di kuadran 2, dengan memasukkan alfanya dengan angka 60 derajat, maka polanya berubah menjadi 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Selanjutnya kita misalkan untuk K sama dengan 0, ini memiliki arti bahwa dia belum memenuhi satu putaran penuh, maka X pada kuadran 1 besarnya akan menjadi 60 derajat dan X pada kuadran 2 besarnya adalah 120 derajat. Untuk K sama dengan 1 atau memiliki arti telah melalui satu putaran penuh, maka dengan memasukkan K sama dengan 1 ke dalam pola yang sudah kita buat, X-nya didapatkan 420 derajat, atau pada kuadran 2, X-nya sebesar 480 derajat. Dari sini kita sudah mendapatkan 4 sudut, yaitu 60 derajat, 120 derajat, 420 derajat, dan 480 derajat. Keempat sudut ini memiliki sin yang sama, yaitu setengah akar 3.
Namun pada soal diberi batasan bahwa X yang diinginkan ada di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Sehingga kita harus memilih sudut-sudut yang manakah yang berada pada daerah tersebut. Sudut yang berada pada daerah tersebut yaitu di antara 0 derajat sampai 360 derajat, yaitu sudut 60 dan sudut 120 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 120 derajat. Dan ingat, jika yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian, maka jawabannya harus merupakan jawaban himpunan pula dengan menggunakan contoh soal 2. Jika sin X sama dengan negatif dan X berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat, maka nilai X yang memenuhi adalah, jawabnya, sin X sama dengan negatif sin 45 derajat. Karena di kuadran 1 dan di kuadran 2 nilai sin bersifat positif, sedangkan di kuadran 3 dan di kuadran 4 nilai sin nilai negatif, maka dari sini dapat kita ketahui bahwa hasilnya pasti akan berada di kuadran 3 dan di kuadran 4. Karena di sini sin X sama dengan negatif sin 4. Oleh karena itu, kita dapat mengubah polanya menjadi sin X sama dengan sin negatif 45 derajat. Maka alfanya sama dengan negatif 45 derajat. Maka kita masukkan ke dalam pola yang telah kita pelajari, yaitu X sama dengan apa? Atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfa tambah K dikali 360 derajat. Kita masukkan angka X alfa sama dengan negatif 45, sehingga polanya menjadi X sama dengan negatif 45 derajat tambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurang negatif 45 derajat tambah K dikali 360 derajat. Kita ketahui jika negatif bertemu dengan negatif maka dia akan menjadi positif, sehingga kita jumlahkan dan hasilnya adalah X sama dengan 225 derajat tambah K dikali 360 derajat. Dua pola ini yang kelak akan kita olah-olah untuk mendapatkan berapakah nilai X yang memenuhi. Baik, kita mulai dengan untuk K sama dengan 0 yang memiliki arti bahwa dia belum memenuhi satu putaran penuh. Jika K-nya sama dengan 0, dengan memasukkan angka 0 ke dalam pola yang telah kita buat, maka kita peroleh bahwa X sama dengan negatif 45. Selanjutnya, pada pola yang satunya, kita masukkan K sama dengan 0 ke dalam pola 225 derajat tambah K dikali 360 derajat, kita peroleh hasilnya adalah 225 derajat. Untuk K sama dengan 1 atau ia sudah memenuhi satu putaran penuh, maka dengan cara yang sama seperti yang di atas, X-nya kita peroleh 315 derajat, atau X-nya sama dengan 585 derajat. Jadi, keempat sudut ini memiliki sin yang sama, dan sin tersebut bernilai negatif. Kita lihat, min 45 derajat merupakan sudut yang berada di kuadran 4. 225 derajat merupakan sudut yang berada di kuadran 3. 315 derajat merupakan sudut yang berada di kuadran 4. Dan 585 merupakan sudut yang berada di kuadran 3. Namun, di antara keempat ini, kita diminta untuk mencari nilai X yang berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Sehingga, min 45 tidak termasuk karena berada di bawah 0 derajat. 225 masuk. 315 juga masuk ke dalam ranah ini, dan namun 585
tidak masuk karena dia lebih dari 360 derajat. Jadi, nilai X yang memenuhi adalah 225 derajat dan 315 derajat.